Halo semuanya, hai ketemu lagi sama aku Nyimas Madasari. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Kita lanjut untuk readingan hari ini ya. Untuk hari ini keadaan dia yang sudah tidak lagi bersama kamu atau sekarang kamu sama dia sudah sangat jauh banget ya. Kamu mau kepoin dia sebenarnya nggak penting sih, tapi ya sesekali pingin tahu dong bagaimana keadaan dia saat ini tanpa kamu. Apakah dia memiliki pasangan baru ya? Ataukah dia tetap merindukan kamu, ingin berjumpa gitu ya, bertemu dengan kamu atau seperti apa? Kita cek. Untuk teman-teman yang punya nama gitu, silahkan pejamkan matanya saat saya selesai mensapel kartunya. Silahkan dibuka, mari kita kepoin dia bestie ya. Sedang apa dia saat ini? Keadaannya bagaimana saat ini setelah jauh dari kamu? Oke, bagaimana ya keadaan dia? Teman-teman semuanya, aku tebar dulu ya, karena aku memang nggak jago baca satu-satu. nggak nyambung ceritanya kalau dibaca satu-satu. Nggak jago. Tapi pasti ini akan cocok dengan beberapa orang ya, semoga untuk semua orang. Kenapa tiba-tiba malam ini pingin semua orang jadi sama dengan cerita ini? Enggak ya, mudah-mudahan ini adalah ceritanya terbaik juga buat kita. Atau kalau ini buruk jangan diiyahkan ya, tapi diambil ceritanya aja, dibuang jauh-jauh untuk hal-hal negatif yang ada di dalam cerita ini. Oke. Saat ini tanpa kamu dan jauh dengan kamu, dia sebenarnya di dalam perasaannya, di dalam jiwanya, pikirannya sendiri ada rasa kekhawatiran ya terhadap diri kamu. Apakah kamu masih mengingat dia? Apakah kamu masih sayang sama dia gitu ya? Apakah kamu masih menginginkan dia menjadi pasangan kamu gitu ya? Apakah ada harapan untuk kembali gitu. Dia bingung dan berkata-kata di dalam hati dan pikirannya, dan sikapnya saat ini sebenarnya pingin banget tanya atau tahu dari kamu, seperti itu ya teman-teman ya. Di sini dia bingung karena dia sudah memiliki pasangan. Aduh, lagi-lagi ya teman-teman. Di sini adalah orang yang sudah memiliki pasangan yang saat ini sudah jauh dengan kamu. Ya, perasaan dan sikapnya dia sebenarnya sangat serius kepada kamu. Ya, ingin menggoda kamu, dan juga di sini dia suka sering duduk sendiri sambil melamun gitu ya. Bingung dengan keadaan hubungan dia saat ini ya dengan pasangan sahnya gitu. Dia walaupun dia sekarang sudah atau dia kembali kepada pasangan sahnya, tapi dia selalu merasa kesepian jiwa ya. Dia merasakan kesepian jiwa gitu. Banyak keruwetan, banyak pikiran yang dia alami, yang dia rasakan saat ini ya. Lalu terhadap kamu ada perasaan amarah ya, panas di dalam hati, di dalam dada dia masih tersimpan energi itu ya. Ada rasa kecewa yang berat yang dia rasakan terhadap kamu gitu ya saat ini. Antara kamu dan keluarganya saat ini masih ada di dalam pemikirannya dia sehari-hari ya. Kegiatan dia mungkin banyak sekali untuk bekerja, untuk menghilangkan pikirannya dia terhadap kamu gitu. Karena dia ngerasain di dalam batin dia, di dalam dada dia itu rasa perih, panas. Karena ada satu kata-kata yang mungkin dia belum sempat tersampaikan kepada kamu, unek-uneknya, sehingga membuat dia dalam kesendiriannya itu banyak pikiran gitu ya. Kamu menyangka yang tidak-tidak kepada dia, kamu menuduh yang sebenarnya tidak pernah dia lakukan. Dia ingin menjelaskan hal itu kepada kamu, tapi kamu sudah jauh dan menjauhi dia saat ini. Mungkin dalam hubungan komunikasi pun kamu sudah enggan ya, tidak mau lagi percaya atau tidak mau tahu lagi apa yang ingin dia sampaikan, pembenaran apa yang ingin dia berikan kepada kamu. Seperti itu yang membuat dia sekarang banyak pikiran, ruwet gitu ya. eh dia menunggu sebenarnya ya, menunggu sebuah janji yang kamu pernah ucapkan, pernah kamu berikan kepada dia ya. Tapi di sini
kamu sama dia jika berkomunikasi atau terhubung seringnya bertengkar terus gitu, seringnya terjadi pertengkaran. Ada aja masalah di antara komunikasi, ada aja yang dibahas sehingga menimbulkan konflik dan ribut-ribut kecil ya. Di sini kamu pun sebagai orang pihak ketiga sih nggak bisa berbuat apa-apa ya selain mengalah. Meskipun kamu sudah sekeras apapun ya untuk mengatakan sesuatu yang kamu inginkan kepada dia, namun tidak bisa dia berikan kepada kamu sehingga kamu memutuskan untuk bisa memberi jarak gitu ya, untuk bisa lepas dari dia sedikit demi sedikit. Meskipun di sini kamu sama dia ya memang berpisah sudah lama, memang tidak terkontak lama, tapi perasaan kalian masih terhubung, terkoneksi ya, masih sama-sama merindu, bahkan kamu juga sama teringat dia, terus terhubung terus gitu ya. Jadi ada perasaan, ada debaran di dalam hati, mungkin panas karena ada unek-unek juga yang tidak bisa kamu sampaikan, yang belum kamu sampaikan kepada dia gitu ya. Menjadikan kamu dan dia juga, sebenarnya dia juga ruwet saat ini, dia jengkel karena dia juga capek gitu ya, ngerasa hubungan dengan kamu itu atau kamu juga kepada dia tuh lelah gitu ya. Banyak sekali ada aja gitu yang nggak ada selesai-selesainya, apalagi masalah uang gitu ya, masalah uang, masalah sebuah janji yang sebenarnya kamu juga akan seperti akan memenuhi perjanjian tersebut, namun kendalanya adalah kamu sedang dihadapkan dengan halangan yang tidak bisa dipenuhi kepada dia. Seperti misalkan mungkin kamu berjanji untuk apa, cuman saat ini terlihat di sini ada halangan yang membuat kamu tidak bisa memberikan apa yang kamu ucapkan kepada dia ya, sehingga membuat dia jengkel, kesal, marah gitu, emosi kepada kamu gitu ya. Tapi perasaannya teman-teman terdalam di dalam lubuk hatinya saat dia merasa sendiri atau dalam keramaian juga ya, dia masih merindukan kamu gitu. Dia ingin jalan sama kamu, dia sayang sama kamu gitu. Namun saat ini memang yang dia prioritaskan sudah ada keluarga ya. Tapi pemikirannya dia selalu kepada kamu yang jauh di sana. Ya mungkin ada yang depan-depanan katanya ya rumahnya, tapi serasa jauh sekali gitu, tidak mau berkomunikasi ya. Jauh di sini bisa arti kata bukan saja tempat, tapi jauh di sini tidak bisa menyatukan kamu tidak bisa berkomunikasi. Sepertinya pikiran dia dan pemikiran kamu itu jauh gitu ya, nggak satu pemikiran, nggak satu keinginan, jadi tidak bisa sama. Walaupun kamu dekat, akhirnya tidak bisa yang namanya ngobrol atau chat gitu ya, sekedar bisa menanyakan itu nggak bisa kamu lakukan. Apalagi ini depan-depanan rumah misalkan ya, seperti itu yang terjadi. Justru gengsi besar di antara kalian berdua gitu, yang nggak mungkin ya mau mendahului siapa. Nanti kan tahu kalau deket kan tahu beberapa orang bahwasannya siapa nih yang ngejar-ngejar gitu. Jadi kan kalian lebih lebih pada pendirian masing-masing untuk diam, meskipun di dalam batinnya ingin banget duluan ingin sekali menghubungi, memulai pembicaraan, namun di diredakan supaya nggak terlalu menggebu-gebu, akhirnya mencari kesibukan yang lain gitu ya untuk melupakan. Tapi tetap aja kegiatan sehari-hari yang kamu lakukan tidak bisa lupain dia gitu ya, tidak bisa jauh dengan dia, meskipun saat ini kamu sama dia sudah sangat jauh ya, tidak pernah jumpa gitu, dan juga dia sudah gengsi gitu ya. Meskipun seperti itu, dia punya rasa sayang dan cintanya besar sama kamu. Apalagi saat dia dalam keadaan mungkin dengan pasangan sahnya ingin melakukan satu hubungan ya, suami istri. Nah, dia membayangkannya adalah kamu, fantasinya adalah kamu. Seperti itu memang ya, besar sekali keinginan dia untuk bisa melakukan hal tersebut dengan kamu gitu ya. Di sini keseriusannya dia kepada kamu sebenarnya benar-benar serius. Hanya saja kamu saat ini sudah tidak ingin lagi ya terhubung saat ini dengan dia karena kecewa yang berat yang kamu rasakan, sehingga kamu tidak mau lagi mendengar dia menggoda kamu atau mencoba untuk nelpon kamu, karena pasti yang ada dia hanya mengajakmu untuk
berfantasi ya, meskipun jauh kamu masih bisa mungkin video call dari sana gitu ya. Aku melihatnya seperti itu. Mungkin juga karena bahasa-bahasa apa yang kalian pakai dalam komunikasi. Sebenarnya kalian tidak terlalu putus jauh, tapi memang tidak terhubung gitu ya. Sesekali saja dihubungi untuk keperluan hal tersebut gitu. Tapi kamu juga masih membuka, apa ya, membantu dia untuk memenuhi apa yang dia inginkan. Itu masih kamu lakukan ya. Di sini aku melihat masih ada terhubung dengan komunikasi sama kamu di saat dia menginginkan hal tersebut. Kamu masih bisa atau masih meladeni dia gitu ya. Oke, perasaan dia memang sayang banget sama kamu ya. Apalagi di saat dia menginginkan sesuatu yang lebih dari kamu, dia pasti langsung tertujunya kepada kamu, karena di sini memang kamu adalah orang yang paling sebenarnya ya, dia istimewa banget kamu di hati dia gitu loh. Istimewa banget. Cuman dia kecewa terhadap sikap kamu atau perilaku kamu ya. Jadi kamu pernah berjanji apa, teman-teman? Gitu loh ya. Kenapa belum bisa ditepati, belum bisa dilaksanakan sehingga dia kecewa saat ini, dia bingung. Nah, meskipun pikirannya dia saat ini tertuju terus kepada kamu, itu terbentuknya bukan karena perasaan rindu saja, tapi ada sebuah janji yang pernah diucapkan kamu kepada dia sehingga dia masih terus mengharapkan hubungan ini tetap berlanjut, hubungan ini masih tetap bisa kembali lagi dan utuh lagi, karena melihatnya ya dia masih mengharapkan adanya komunikasi, dan kamu juga di sini masih sering mikirin dia. Jadi koneksi kalian berdua tuh bener-bener masih kenceng, masih bisa bersatu, tapi yang membuat kalian berpisah dan tidak bisa lagi berjalan bersama karena kamu juga sudah, ya ini ya, sudah tahu dia sudah punya pasangan, dan kamu juga seperti udah kecewa ya sama dia karena beberapa hal, jadi membuat kamu mengurungkan niat untuk melaksanakan janji tersebut sama dia. Mungkin hal itu ya yang menjadi apa, kekacauan atau kekhawatirannya dia gitu. Janji apa? Apakah janji untuk menikah dengan dia, tapi kamu masih ada perasaan atau masih ada menyimpan masalah yang belum selesai dengan orang-orang masa lalumu gitu? Atau masalah tentang finansial yang kamu bisa membantu dia dalam keadaan terhimpit dan kamu belum bisa membantunya? Ya, kamu yang tahu seperti apa janji itu, dan kamu juga mungkin ya, mungkin kamu juga mengetahui situasi dia gitu. Kalau kamu memberikan janjimu itu atau melunasinya, yang rugi mungkin kamu ya, dia mungkin sangat apa ya, aman gitu. Dia aman dalam keadaan tidak mengeluarkan biaya atau tidak mengeluarkan tenaga ya. Karena aku lihat di sini bahwasannya kamu yang lebih banyak bertugas atau melakukan sesuatu yang apa ya, demi kepentingan atau hubungan kalian, kamu lebih banyak menjaga, merawat gitu ya, memperlakukan hubungan kamu dengan baik dengan dia gitu, melainkan dia yang kayak santai aja gitu, nggak selalu banyak apa yang dia lakukan ke kamu itu ya biasa aja gitu. Kebanyakan kamu yang banyak melakukan pengorbanan ya gitu. Bener nggak sih? Kamu banyak mengorbankan waktu kamu gitu ya, tenaga kamu hanya untuk menjaga hubungan kamu sama dia tetap baik-baik saja, betul kan? Iya ya. Memang seperti itu. Jadi dia sudah terbiasa apa ya, kamu turuti, sudah terbiasa kamu selalu membantu atau melakukan sesuatu kamu sendiri tanpa meminta bantuan dia, sehingga ya terbiasa polanya mulai apa ya, mulai menjadi kebiasaannya dia, sehingga saat kamu membutuhkan dia kamu tidak bisa apa ya, mendapatkan apa-apa, tidak bisa dia tidak bisa melakukan sesuatu untuk kamu, untuk kebahagiaan kamu ya. Dia hanya inginnya kamu yang berjuang sendiri. Jadi sampai dia nggak ngerti bagaimana caranya untuk membahagiakan kamu ya. Karena selama berhubungan sama kamu, kamu terus yang selalu membahagiakan dia. Jadi saat ini keadaannya gimana? Rumit, ruwet, teman-teman, bingung, dia masih mikirin kamu, masih terus keinget kamu gitu ya. Dia masih berharap masih bisa jalan nggak sih kita gitu ya, masih bisa ketemu nggak sih ya.
Tapi yang aku lihat di sini meskipun kalian tidak ketemu, tapi kalian masih ada ya, ya 1, 2, 3 orang yang terhubung melalui PC ya, karena kepentingan atau kebutuhan dia yang masih terus mencari kamu ya. Kamu paham kan kebutuhan apa? Nah, seperti itu yang terjadi saat ini di antara kamu dengan dia ya. Kalau kamu mau ngelak, mudah-mudahan ini bukan cerita di dalam hubungan asmara kalian. Ini hanya cerita orang-orang yang ada di luar angkasa ya. Semoga ini tidak terjadi dalam kehidupanmu, dalam kehidupan kita. Jangan sampai terjadi ya. Saat ini dia hanya membutuhkan kamu saat dia menginginkan sesuatu ya, langsung dia telepon, dia PC gitu untuk memenuhi hasratnya saja. Tapi setelah itu dia lama, dia lupa, dan mungkin bisa berminggu-minggu tidak telepon atau mencari kabar kamu ya. Akhirnya kamu menjadi kebiasaan, tapi meskipun begitu kamu masih tetap ngeladenin kalau dia telepon atau cari kamu demi kepentingan hal tersebut ya, karena memang kamu udah sayang sih, kamu sayang, kamu juga tahu bagaimana kepribadiannya dia, kamu juga tahu bagaimana apa ya, hubungan dia dengan pasangannya, kamu paham sekali sehingga kamu bisa memainkan ritmenya ya di dalam hubungan asmara kalian. Jadi kamu paham bagaimana bisa melangkah, ketukannya kamu tahu ya. Jadi meskipun dia jauh, meskipun tidak setiap hari telepon, tapi sesekali jika dibutuhkan, jika ada keinginan, pasti kamu tidak pernah menolak dan kamu selalu mengiyahkan, atau mungkin juga kamu sama-sama seperti dia gitu ya. Saling membutuhkan begitu ya, ngaku. Untuk zodiaknya hari ini ada Cancer, Pisces, Cancer lagi, ada Virgo, Aquarius, Aries, Scorpio. Cancer deh mendominasi dengan Pisces nih, Gemini, tuh kan Cancer lagi, Leo, Aries, Gemini, Pisces ya, Pisces dan Sagittarius. Oke, ada berapa gitu zodiaknya. Buat teman-temanku yang sekarang sedang mengalami hal tersebut, gimana? Kalian merasa nyaman di posisi yang nyaman dan tidak bisa melepas dia? Memang kamu sama dia memang tidak bisa ya, tidak bisa berpaling. Koneksinya kencang banget sih, meskipun saat ini kamu mulai terhubung dengan orang baru pun kamu masih bisa komunikasi atau bermesraan dengan orang yang sekarang tidak lagi dekat dengan kamu ya. Kamu masih memiliki perasaan sayang, cinta ya, bahkan gairah kamu tinggi terhadap dia ya. Meski hanya sesekali saja kamu masih meladenin dia, meskipun kamu berulang kali meninggalkan dia, begitupun juga dengan dia, tapi dan kamu selalu menolak apa ya gitu ya untuk menjalin hubungan lagi, tapi tetap saja kamu terus menunggu ya. Ditolak tapi kamu masih terus menunggu. Akhirnya setiap kali kamu komunikasi sama dia, yang ada kamu ribut terus sama dia ya. Nah, nanti udah ribut kamu nunggu lagi gitu. Jadi sebenarnya pilihan kamu banyak, tapi kamu selalu ingin dia gitu ya. Nggak bisa berpaling dari dia, meskipun kamu sudah tahu ya, kamu tahu bagaimana buruknya, kamu tahu bagaimana baiknya. Jadi kamu tuh mau ninggalin dia berat banget ya. Meskipun kamu bisa ninggalin dia sejauh mungkin gitu, tapi batin kamu di dalam itu, yang paling dalam, tetap aja nggak bisa hidup nggak tanpa dia gitu. Kamu bingung akhirnya tidak bisa melangkah. Meskipun kamu benar-benar sudah membuat plan ancang-ancang untuk pergi lari sejauh mungkin ya, yang ada kamu tetap kembali lagi, akhirnya bertengkar lagi gitu. Kamu bertengkar dalam batinmu, dalam pikiranmu untuk bisa melupakan dia, tapi dia dan kamu tetap masih gak bisa lepas gitu ya, meskipun sudah jauh ya. Jauh hanya mungkin karena jauh tempat tinggal ya. Kalaupun dekat ini jauh, komunikasi jarang, tapi sesekali aku bilang kalau butuh pasti kamu dicari. Ngaku ya. Di sini kamu pun sekarang sudah memiliki tekad yang kuat ya. Jadi
kamu bilang nggak apa-apa sih ya, walaupun kamu nggak deket, nggak bermesraan deket banget sama dia, tapi kamu tidak kehilangan dia dan kamu masih diharapkan atau masih jadi kebanggaannya dia ya. Bukan kebanggaan ya, jadi kayak kamu masih jadi nomor satu mungkin dalam hal yang tanda kutip ya. Dan kamu pun merasakan hal itu dan kamu menyukai itu, pada akhirnya sedih sekali dan berat banget buat melupakan dia. Jadi daripada kamu kehilangan dia gitu ya, meski tidak berkomunikasi, kamu tidak memutuskan hubungan dengan dia, begitupun dia ya tetap menganggapmu adalah bagian semangatnya. Jadi dia tidak bisa pergi meninggalkan kamu, dan pokoknya nanti kalau butuh pasti kembali lagi, pasti kembali lagi. Meskipun kamu nanti ada pasangan, pasti terhubung lagi. Gak percaya, kita lihat nanti ya. Teman-temanku semuanya, tetap jaga kesehatan ya. Semua ini tergantung dari pemikiran kita dan keyakinan kita terhadap kebahagiaan kita di masa depan mau seperti apa dan mau bagaimana gitu ya. Kalian yang mengatur, kalian yang merasakan apa akibatnya, dampaknya, dan bagaimana nanti karma yang akan kalian dapatkan. Tapi meski begitu ya, aku tidak ada hak untuk melarang, tapi di sini aku hanya memberikan saran saja gitu. Kalau memang masih sayang, masih cinta, hubungannya dirawat biar baik terus gitu kan. Tapi kalau dianya memang agak sulit untuk ditaklukkan karena emosi dia agak besar meledak-ledak, tapi kamu di sini lebih sabar, lebih stabil gitu. Jadi kamu hanya sesekali saja meladeni dia. Untuk apa seperti itu gitu ya, hanya untuk kepuasan fisik saja gitu ya. Kepuasan itu lebih baik kamu lepaskan dia dan mencari yang baru gitu ya. Jangan sampai masa depanmu itu kacau balau meskipun nanti kamu memenangkan dia dalam hal percintaan, tapi kamu tidak mendapatkan utuh cintanya. Jadi kamu paham kan mesti berbuat apa? Untuk teman-temanku semuanya, jangan lupa di like, di share, dan komennya ditunggu. Dan sampai jumpa semuanya, bye bye, terima kasih.